Ya, kita tunggu lagi ya untuk beberapa orang lagi ya. Tapi sebelumnya langsung jelaskan dulu, Patricia atau Grace sudah tahu nggak jadwal ujian semester kamu? Pertengahan ya, So? Ujian pas akhir semester. Oh, belum akhir semester. Loh, belum dikasih tahu sama wali kelasnya ya? Belum. Ya itu, ya langsung di sini langsung kasih tahu ya. Itu ujian semester, mungkin jadwalnya sesuai dengan jadwal jam kita. Ya, tapi dimulainya 15 Maret sampai 24 Maret untuk kelas 12. Jadi kamu tidak ada ujian mid lagi, kamu tinggal ujian pas ya akhir semester dan yang terakhir ujian sekolah selesai. Jadi kalau sesuai dengan jadwal jam kita, kamu hari Selasa berarti 16 Maret kita ujian Mandarinnya ya. Itu kisi-kisinya yang waktu UH pertama boleh jadi pedoman juga, tapi nanti akan langsung postkan juga, ya akan langsung postkan juga kisi-kisi yang terakhir, yang untuk ujian pasnya ya, yaitu pas di tanggal 9 Maret. 9 Maret pertemuan sebelum ujian akhir semester ya. Oke ya. Dan di sini mungkin kamu melihat ada seseorang yang namanya Mariana ya. Itu adalah kakak kelas kamu yang dulunya 12 is ya, 12 is. Dia ingin belajar Mandarin bersama kamu ya, bersama kamu adik kelasnya, karena dia punya tujuan mau ambil jurusan bahasa Mandarin ya. Jadi langsung izinkan dia gabung di Zoom kita ya. Namanya Mariana ya, oke. Oke, kita belajar Mandarin hari ini. Kita lihat dulu layar Zoom kita. Oke, di layar Zoom ini ada langsung tulis kosakata yang tersedia. Dari A sampai DD ya, lumayan banyak ya. Nah, di sini Lausa akan bacakan dan Lausa artikan dulu. Nanti ada 10 soal yang harus kamu kutip dari kosakata tersebut menjadi kalimatnya ini ya. Oke, kita kembali lihat dulu kosakata yang tersedia ya. Oke, langsung jelaskan di sini. Jika nanti kalau kamu misalnya kawan kamu yang baru bergabung atau yang tidak bergabung atau yang tidak mengerti, nanti bisa buka kembali ya, bisa buka kembali YouTube Lause ya. Nah, ada rekamannya nanti Lause taruh di YouTube. Oke, kamu bisa lihat dari A. Nah, dari A ini kita jelaskan dulu. Hui ya, ta ini untuk orang ya, untuk orang yang dimana ta itu artinya dia. Ya, dengan nada pertama ta dia, hui itu bisa ya, bisa dengan nada keempat ta hui gitu ya, ta hui. Nah, dia bisa. Oke. Terus kita masuk yang ke B. Yang ke B itu pi ciu dengan nada pertama dan ciunya nada kedua. Pi itu artinya tendang ya, tendang, menendang. Nah, ciu itu adalah bola ya, dia ciu artinya menendang bola, menendang bola. Oke, kita lihat kembali yang C. Yang C dia ada tulisan cu ciao.
Cu itu kaki ya, kaki. Nah, nada kedua, ciunya nada kedua, ciu itu bola. Jadi bola kaki atau bola sepak atau sepak bola boleh ya, boleh. Kita lihat yang D. Yang D bacaannya wonen, ya wonen, wonen nada ketiga, nennya nada kedua. Nah, wo itu berhubungan dengan orang juga yang artinya di mana adalah saya. Nen kegunaannya dengan hui hampir sama. Bisa ya, bisa wonen atau wo hui juga bisa ya. Nennya itu dipakai. Oke. Kalau tidak bisa ya punan atau bisa tambahkan pu-nya juga di depan hui. Hui tidak bisa gitu ya. Oke, kita lihat yang E. Yang E bacaannya Ming Tian. Ming nada kedua, Tian nada pertama. Yang dimana ini berhubungan dengan waktu juga ya, hari ya, berhubungan dengan hari. Ming Tian itu artinya besok. Ya, kok bisa jadi besok ya, Se? Padahal kalau kita pisahin, Ming itu artinya terang atau jelas ya. Tian itu langit. Jadi langit yang terang atau jelas? Oh tidak ya, bukan begitu ya. Nah jadi memanglah dari sananya, dari ciptaannya di sana, dari negara Cinanya itu udah menunjukkan mingkin itu artinya besok ya, tomorrow besok gitu ya. Nah kalau kita mau dipisah-pisahin, ya ming itu artinya jelas dan terang bisa gitu ya. Terus mingnya itu kita pisahin lagi. Nah ini ada tulisan, ada dua tulisan di sini nih. Nah, di mana tulisan pertamanya adalah reb. Nah, reb bisa artinya hari, bisa artinya matahari. Dan sampingnya ada tulisan sebelah kanannya ada tulisan ye. Ye itu artinya bulan ya. Jadi ada matahari dan bulan. Berarti artinya dia dari hari, pagi hari, ada matahari sampai ke malam hari ada bulan. Kejadiannya sampai ke besoknya. Nah, itulah nanti jadinya dia besok artinya ya. Oke, kita lihat yang F. Yang F ini berhubungan dengan waktu juga ya, tapi dia menunjukkan waktu jam gitu ya. Nah, kalau jam di sini kita lihat dulu bacaannya. Ci itu dalam angka 1 2 3 4 5 6 7. Ya, 7 dia dibaca ci nada pertama. Tien. Tien itu nada ketiga. Tien itu dia bisa dua artikan juga. Bisa artinya jam, bisa artinya titik. Misalnya kita menulis suatu naskah dan terakhir harus kasih tanda titik. Nah, itu tien. Ya, bacanya tien juga. Nah, itu bisa ya. Nah, jadi selain artinya titik, bisa artinya dia jadi jam. Jadi tien itu jam 7. Kita masuk yang G. G, dia bacaannya ci. Ting, ci-nya nada keempat, ting-nya nada kedua. Ya, nada pertama. Ya. Jadi ci itu artinya pergi. Ting artinya mendengar. Jadi dia pergi mendengar. Pergi mendengar apa? Pergi mendengar musik atau pergi mendengar berita bisa jadi ya. Nah, itulah kegunaannya. Terus kita masuk yang ke H. H itu ada tulisan bacaannya xie xiao. Xie nada kedua, xiao nada keempat. Xie itu kalau dipisahin dia xie itu belajar. Kalau xiao itu menunjukkan tempatnya belajar yaitu sekolah. Ya, sekolah bukan belajar ya, sekolah itu maksudnya gedungnya ya. Jadi xie xiao itu gedung sekolahnya ya. Oke. Yang I, kita bisa lihat yang I itu ada tulisan bacaannya sangke. Sama dia, sama-sama nada keempat. Sangke. Nah, sang, dia bisa artinya naik. Bisa artinya atas. Ya, bisa artinya dia belajar gitu ya. Jadi kalau sangke, mengikuti pelajaran ya, dia mulai belajar bisa ya. Oke, ke itu pelajaran ya. Jadi sangke itu mengikuti pelajaran, mulai belajar juga boleh ya. Dan kita lihat yang
selanjutnya J. J di sini bacanya kong ke, nada kedua dan nada pertama dan keempat. Kong itu pekerjaan, ke itu pelajaran. Jadi kong ke itu udah jelas apa? Tugas atau PR ya. Oke, kita lihat yang K. Nah, kalau di dalam lawan kata, kalau I itu sangke mulai belajar, kalau K itu lawan katanya siake. Ya, artinya usai pelajaran ya. Jadi sia di sini bisa artinya turun, bisa artinya bawah atau selesai. Tergantung dia kosakatanya gabung dengan huruf apa. Kita lanjut dia ke L. L di sini cuo, wande. Nada keempat kedua dan kalau le di sini dia gak pakai nada. Berarti kalau dia gak pakai nada itu dia netral ya. Nadanya le gitu, pendek ya. Nah, cuo itu mengerjakan. Ya, cuo itu artinya mengerjakan. Wande sudah selesai. Cuo wande sudah selesai mengerjakan ya. Jadi le di sini adalah pelengkap dalam kalimat. Jadi kalau kita nggak pakai le, boleh nggak sir? Boleh. Cuan selesai. Tapi lebih sempurnanya kalau kita pakai le. Kenapa? Kedengarannya lebih adem lah gitu ya. Jadi kalau sepertinya kalau kita hanya jawab cuan, seolah-olah jawaban kita itu ada bawaan emosinya, ya. Jadi kalau kita tambah le-nya itu lebih adem ya gitu ya. Jadi kalau ditanyain, misalnya ditanyain sama mama, ni cowan kongke lema, ya. Ni cowan kongke lema, apakah kamu udah selesai mengerjakan tugas? Nah, kamu jawabnya jangan pakai cowan lah, jangan pakai cowan, udah selesai ya. Itu ada nada-nada emosinya. Jadi dengan lembut kamu tambahkan le-nya, jadi cowan le, ya gitu ya. Oke, kita lihat yang M. M itu bacaannya supau, sama-sama nada pertama. Su itu buku, pau itu bungkusan. Jadi bungkusan yang di dalamnya ada buku apa? Tas sekolah ya, tas buku atau tas sekolah bisa ya. Kita lanjut melihat yang N. Hai meyo. Nada kedua dan ketiga. Hai kalau sendiri aja, dia itu artinya masih. Me tidak, you ada. Hai meyo, masih tidak ada ya, masih tidak ada. Oke, kita lihat yang O. Yang O itu mai ce. Nada ketiga dan pertama. Mai itu beli ya. Kalau jual mai. Nadanya kedua. Mai nadanya keempat. Ini nada ketiga. Jadi mai beli. Kalau untuk jualnya mai nada keempat ya. Mai ce berarti kamu jualan makanan. Mai ce membeli makanan ya. Mai ce, mai itu beli, ce makanan. Oke, kita lihat ke yang P. P itu ada tulisan ce fan. Ce itu makan, fan itu nasi. Ya, fan itu nasi. Nada ke-1 dan ke-4 ya. Nah, fan di sini nasi. Jika kamu mau menambahkan di tengah-tengahnya, maksudnya di antara ce dan fan-nya, kamu mau tambahkan nasi putih, ya, tambahkan tulisan putih, pai, ya, tulisan putih, pai. Nah, tulisan putih, pai. Nah, bisa kamu lihat di layar jumlah ya, ada tulisan putih pai, ce pai pan, berarti dia makan nasi putih. Kalau makan nasi goreng, nah itu digoreng lagi, ce chao pan ya. Nah, ce chao pan, chao-nya bagaimana tulisannya? Kamu bisa lihat di layar jumlah. Nah, kalau kamu makan nasi goreng, nah dia jadinya chao. Chao ini artinya dia menggorengnya gitu ya, menggorengnya.
Nah, ini tulisan cao, menggorengnya. Jadi kalau makan nasi goreng, ce cao fan gitu ya. Oke, kita lihat yang Q. Yang Q ada tulisan u chan, nada ketiga dan pertama. Chan itu makanan ya, makanan. Jadi sama dia dengan ce juga bisa ya. Makanan ya. Kalau ce dia kan makan, kalau chan itu makanan. Jadi kalau u itu dia berhubungan waktu lagi. U itu dia berhubungan dengan waktu yang dimana kalau siang hari kita harus tambahkan cong kuo punya cong ya bu, ya ya bu ya bu. Cong kuo punya cong tadi ada ibu piring sebentar ganggu ya, gak apa-apa. Nah ini congko punya cong, jadi kalau dia pas dia tengah hari itu congku. Nah jadi dia berhubungan dengan makan siang ini. Chan, chan itu artinya dia makan siang, ya makan siang. Nah oke. Kita masuk dia ke R, R itu titi, ya titi. Jadi biasa kalau dengan ingat ya, kalau tulisan Mandarin dengan huruf yang sama, seperti yang kamu lihat di R ini, titi. Dia yang pertama, ya, dan yang kedua, dia itu nadanya pasti lain, ya, karena dia waktu kita bacakan itu ti, gitu ya, ti, bukan titi, gitu ya, titi. Nah, jadi dia ada nada pertama dan keempat. Oke, kita lihat dia. Titi itu adik laki-laki ya, adik laki-laki. Kita lihat yang S itu ada tulisan ciwen. Ciwen biasanya ini dipakai untuk nama orang. Kalau dipisah-pisahin satu persatu kita jelaskan, ce itu artinya anak ya, ce itu anak. Dia harus tambahkan hai di depannya. Hai ce ya. Haize itu artinya anak. Jadi kalau ce aja satu pun bisa kita artikan dia dengan anak. Wen itu bahasa, ya. Wen itu bahasa. Nah, jadi kalau wen biasanya dia dipakai ini untuk nama orang. Kita masuk dia yang T. T itu bacanya ike. Ya, ike nada pertama dan yang keempat. Ike dia dipakai untuk sebuah, sebiji bisa ya. Nah, pokoknya untuk benda ya. Untuk benda mati lah gitu ya, untuk benda mati. Tapi kalau untuk makhluk hidup nggak bisa. Ya, kalau seperti ikan dia harus pakai ikiao ya, ikiao nggak bisa dia pakai ike. Oke, kita lihat yang u. U itu ada tulisan isong. Nada pertama dan nada pertama. I1, song itu apa? Song itu sepasang ya. Song itu sepasang. Jadi isong sepasang ya. Kalau song sendiri dia bisa dia artinya kembar bisa ya. Misalnya kalau anak kembar kita sebut dia suang pao tai ya. Suang pao tai. Pao tai itu bayi gitu ya. Oke. Dan kita lanjut dia ke yang V. V itu ada tulisan hei. Hei itu artinya hitam. Biasanya kalau kita tambahkan warna, kita harus tambahkan tulisan se-nya di sini ya. Nah, tulisan se ini menandai atau mengartikan dia warna ya. Jadi warna hitam hei se ya, warna hitam hei se. Kalau hei aja kita nggak pakai warna, jadinya hitam gitu ya. Kalau hanya ada tulisan hei aja, berarti hitam. Nah, misalnya mama menanyakan kamu mau baju warna apa? Kalau kamu bilang hitam gitu aja, ya nggak usah pakai se-nya ya. Kalau kamu bilang warna hitam, berarti harus pakai hei se gitu ya. Untuk selanjutnya yang W itu artinya besar ya. Bacanya ta. Ta itu nada keempat ya, artinya besar. Kalau yang W ya, yang W
dia digabungkan dengan yang ha, yang pas di sampingnya, ta xie xiao, ta xie xiao. Nah, itu biasanya disingkat, dia gak usah pakai xiao-nya lagi. Artinya apa? Universitas ya. Ta xie, universitas. Nah, jadi kalau mau lengkapnya ya bisa juga kita pakai ta xie xiao. Nah, itu artinya universitas. Oke. Kita lihat yang X. Yang X itu ada tulisan Changwazi. Changwazi, nada ketiga, 4 dan nada titik ya. C itu nada dia nada titik. Berarti dia termasuk nada yang pendek, tidak ada nada keempatnya atau keberapanya tidak ada ya, titik yaitu. Oke, Chang itu artinya panjang. Nah, kalau dia bacanya Chang artinya panjang. Nah, seharusnya di sini tulisannya C ya, bukan Z. Langsung ganti dulu. Tulisan Changnya di sini seharusnya pakai C. Nah, kalau dia dipakai Z dengan tulisan yang sama, ya, di sini kamu bisa lihat. Kalau dia dengan tulisan yang sama, dia pakai Z, dia bacanya Chang. Chang itu artinya tumbuh, ya. Chang itu artinya tumbuh. Oke, nah bisa kamu lihat ya, di sini hilang. Bentar ya, langsung perbaiki ya. Ya. Ini ya, maksudnya ZHANG ini kalau kita di sini seharusnya dia jadi CHANG. C. Iya. Nah, jadi kalau dia di sini dia diartikan panjang, ya dia harus pakai C, ya, Changwazi. Chang itu artinya panjang. Dengan tulisan yang sama, kalau dia ditulis pakai Z, kalau dia ditulis pakai Z, nah, kalau dia ditulis pakai Z, dia bahasanya Chang. Chang itu artinya tumbuh, ya, tumbuh dewasa. Chang ta digabungkan dengan yang W, ya. Chang ta itu artinya tumbuh dewasa. Nah, jadi kalau dia pakai C, Chang Wazi, nah Wazi itu adalah kaos kaki, ya, kaos kaki. Oke, seperti ya. Oke, kita lihat yang Y. Yang Y itu ada tulisan Yoi, ya, Yoi. Ada satu. Kalau ada 2, Yo, ya, dengan nada 3 dan 1 ya. Yo itu ada. Oke, kita lihat yang Z. Z itu wane. Nah, tadi berhubungan dengan co, wane pas di sampingnya agak turun ke bawah, yang L ya. Co wane. Nah, wane itu sudah selesai. Sudah habis bisa ya. Wane sudah selesai atau sudah habis. Misalnya kamu mau makan sesuatu, mau minta lagi sama mama atau sama papa, Pak masih ada nggak? Nah, papa bilang sudah habis, wane ya, gitu ya. Oke, kita lihat yang AA. AA itu dibaca ingye ya, bacaannya ingye, nada pertama dan keempat. Ingye itu artinya musik. Nah, tadi lo sudah bilang yang G, citing, pergi mendengar. Kita gabungkan dia dengan yang AA. Pergi mendengar musik jadinya citing ingye ya, pergi mendengar musik. Oke, kita lihat yang BB. Yang BB itu Ci itu untuk tingkatan. Ya, tingkatan. Ya, misalnya kamu ditanya, kamu SMA kelas berapa? Nah, di kelasnya inilah nanti jadinya tingkatannya. Misalnya kelas 3 SMA. Ya, Sanji. Ya, Kaohsiung Sanji.
Kaocong itu untuk SMA. Ya, san, makanya angkanya harus di depan. Ya, untuk menunjukkan dia tingkatan berapa. Oke ya. Terus yang kita lihat yang CC, CC itu bacaannya Yenjing, nada ketiga dan pertama ya. Yenjing itu artinya mata. Yenjing artinya mata. Kalau kacamata, dia tulisannya berbeda ya. Dia tulisannya berbeda yang dimana tulisan kacamata itu dia memakai kaca. Nah, ini tulisan bacanya dia hampir sama. Kalau di sini dia yenjing nada pertama. Kalau di kacamata ya, kalau di kacamata itu cing, yenjing. Nah, itu nada keempat, yenjing. Itu artinya kacamata. Ya, seharusnya digabungkan ya. Jadi karena tulisannya susah apa, jadi yang tulisan pertamanya itu di samping sebelah kirinya ya. Nah, ini yang di bawahnya di samping sebelah kanannya. Ya, itulah tulisan kaca ya, tulisan kaca. Jadi kalau kacamata dia dibaca yen cing gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Yang terakhir bacaannya yao, nada keempat. Yao itu artinya mau ya. Yao itu artinya mau. Oke ya. Kita lihat soal kita. Sebelum kita lanjut ke soal, dari A sampai DD ada yang mau ditanyakan silakan, atau yang kurang jelas gitu. Ada dari Grace, Gracia, Rioni, dan kakak kelasmu Mariana. Ada yang mau ditanyakan Klause, silakan. Klause, saya mau nanya Klause. Ya, yang mana? Perbedaan memakai hui sama yang nomor 4, Nang. Yang Itu D. perbedaannya pakai, kan artinya sama-sama bisa. Iya. Perbedaan pemakaiannya itu nanti gimana Klause? Pemakaiannya kita lihat ya, yang A itu dia kan hui, dia bisa. Ya, contoh kalimatnya nanti bisa kamu lihat di bawahnya itu ada ya. Nah, oke, langsung jelaskan dulu. Hui ini bisa. Bisa apa? Bisa mengerjakan sesuatu, bisa pakai hui ya. Kalau nan itu artinya juga bisa. Ya, tapi belum tentu nan itu dia bisa, tapi nggak bisa melakukan. Ya, misalnya kamu bisa melakukannya ya itu ya. Wonan ya, kamu menjawabnya saya bisa melakukannya gitu ya. Jadi hui itu bisa tapi belum tentu dia bisa melakukannya gitu ya. Nanti kita lihat ada kalimatnya di bawah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita muncul ke kalimat ya. Jadi ini apa? Ini kalimat akan kita bahas ya, kita bahas bersama. Yang tidak jom boleh mengerjakannya, ditulis kembali ke buku tulis ya, ditulis kembali ke buku tulis, tulisan bahasa Indonesianya, tulisan Mandarinnya setelah kamu gabungkan ya, dalam 10 kalimat ini kamu foto kirim ke WA Lause ya. Itu kamu akan mendapatkan nilai plus 20 lagi untuk ditambahkan ke nilai tugas. Nah, Lause sudah pernah janji kalau keseruan nilai tugas kamu itu 100 semua, itu ada plus lagi 10 untuk ditambahkan ke nilai semester langsung, nilai ujian semester langsung nanti ya. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Dia bisa bermain sepak bola. Kita lihat kosakatanya. Dia bisa bermain sepak bola. Nah, di sini kamu bisa pakai yang A atau yang D juga bisa ya. Nah, tadi Ainul sudah bilang, dia bisa bermain sepak bola. Kalau kita pakai yang A, hui, belum tentu dia bisa melakukannya. Ya, dia hanya bisa aja, belum tentu dia bisa melakukannya. Jadi kalau kamu pakai yang D, wonen,
Ya, wonen, nah itu lebih bagus. Nah, berarti kamu udah pasti itu bisa melakukannya. Wonen ti zuqiu. Nah, gitu ya. Yang pertama ya, wonen, ya kamu pakai wonen, terus ti. Nah, ti-nya itu kamu ambil yang B, cuma P-nya aja, tendangnya aja. Kalau untuk bola sepaknya itu ambil yang C, wonen ti zuqiu. Nah, itulah kalimatnya ya. Wonen ti zuqiu. Nah, itu udah pasti dia bisa melakukannya. Kalau hui dia belum tentu. Dia hanya bisa, dari belum tentu bisa melakukannya. Oke ya. Itu yang untuk yang soal pertama. Kita lihat soal kedua. Soal kedua, dia bisa berenang. Nah, di sini di kosakata kita ini kayaknya tidak ada berenang. Nah, jadi yang nomor satu tadi dia. Dia kamu harus pakai ta ya. Nah, bukan wo. Tadi langsung sebutnya wo. Wo itu saya. Nah, dia berarti pakai ta. Yang nomor dua berenang. Berenang kamu cari di kosakata di Google Translate itu ada bacaannya yoyong. Yoyong itu artinya berenang. Dia bisa berenang. Bisa aja. Berenangnya dengan sempurna belum tahu ya. Jadi kamu, nah di nomor dua ini kamu bisa pakai tahui ya. Tahui yoyong. Nah, tahui yoyong. Tapi belum sempurna gitu ya. Belum bisa melakukannya dengan sempurna. Tapi kalau kamu mau pakai yang non, itu lebih bagus lagi. Kanan yoyong. Wah, berarti dia melakukannya dengan sempurna. Udah bisa dia ya. Berenang dengan gaya apapun bisa. Oke ya, kita lihat dulu tulisan kosakatanya. Nah, antara tahui dengan nan ya. Nah, jadi kalau di sini dia pakai dia kanan jadinya ya. Oke, kita lihat yang soal nomor 3. Saya besok bisa pergi ke sekolah. Saya besok bisa pergi ke sekolah. Saya besok bisa pergi ke sekolah. Bisa pergi belum tentu dia pasti pergi ya. Jadi pakai hui aja. Nah, wo mingtian ya. Wo mingtian hui qi xie ya, kamu bisa pakai wo. Tadi saya besok bisa pergi ke sekolah. Wo mingtian baru pakai hui-nya. Nah, hui qi yang G, qi xie sekolah ya. Wo mingtian hui qi xie. Kita lihat lanjutannya nomor 4. Saya besok jam 7 malam bisa pergi bersamamu. Saya besok jam 7 malam bisa pergi bersamamu. Nah, ini pasti udah pasti bisanya ya. Jadi dia udah janji jam 7 malam. Nah, ini kamu harus pakai nen ya. Jadi kalimatnya wo mingtian晚上7点能和你一起去呀。我明天晚上7点能和你一起去ya, bisa pergi bersamamu. Oke ya, kita lihat dia kembali yang nomor 5. Dia sudah usai belajar mau pulang ke rumah. Nah, usai belajar tadi kita lihat ada tulisan di kosakatanya ini syake. Ya, dia sudah usai belajar berarti ta syake le. Yao hui jia ya, mau pulang ke rumah. Yao ada di sini. Hui jia-nya kamu cari dia di Google Translate, pulang ke rumah ya. Oke, kita lanjut dia ke nomor 6. Di nomor 6 ini ada kalimatnya adik laki-laki sudah selesai mengerjakan tugas. Adik laki-laki sudah selesai mengerjakan tugas. Adik laki-laki kita tadi dilihat ada di R titik. Titik sudah selesai. Zuowan le pakai yang L. Zuowan le tugas kongke. Titik zuowan le kongke. Nah, itu selesai ya. Kita lihat yang soal selanjutnya. Kamu masih belum
belum beli tas sekolah. Kamu masih belum beli tas sekolah. Nah, kita lihat kembali. Kalau kamu itu pakai ni ya. Nah, ingat ya, kamu itu ni. Ni hai mei you. Yang n, ni hai mei you. Mai beli ya, mai beli tadi udah Laos bilang. Mai ce itu ya. Ada itu mai ce yang di o. Mai su bao ya, tas sekolah su bao. Nah, yang M ya, mai su bao. Ni hai mei you mai su bao. Oke, itulah kalimatnya ya. Oke, kita lihat kembali yang 8. Adik perempuan ada sebuah topi hitam. Nah, berarti dia agak menunjukkan warnanya. Adik perempuan ada sebuah topi hitam. Adik perempuan meme ya, meme yo ike hei maozi ya, hei maozi ya, topi itu maozi ya. Di sini nggak ada, nanti kamu cari dia di Google Translate ya, hei maozi. Oke, kita lihat soal yang ke-9. Ziwen itu nama orang, tadi Lao sudah bilang ya, Ziwen nama orang. Ada sepasang mata besar, ada yo ya. Ziwen yo sepasang ya. Ziwen yo ike, Ziwen yo iswang ya, sepasang ya. Ziwen yo iswang mata besar, mata yanjing. Ziwen yo iswang yanjing ya. Ada dia di kosakata kita semua ada. Nomor 10 kita lihat, ayah ada sepasang kaos kaki panjang. Ayah itu papa. Papa yo iswang ya, papa yo iswang chang wazi. Ya, chang wazi sepasang dia kan. Oke, sampai di sini selesai. Waktu kita punya hampir habis. Oke, nanti kalau di layar Zoom ini udah nggak ada, kamu ada pertanyaan, silakan WA Laos saja ya. Sampai di sini, 再见. 再见，老师。 Oke.